Pace bene, masih di mea culpa. Para culprit, ada satu berita yang mungkin sudah pernah dengar tentang seorang anak yang secara nekat berani percaya diri menjumpai Paus ketika Paus Fransiskus sedang membuat satu konferensi, satu audiensi, dan ternyata anak ini diduga oleh para dokter memiliki eh, tumor di otaknya, dan memang dia diketahui memiliki autisme dan epilepsi juga. Tetapi secara mengejutkan bahwa dokter mengatakan tidak ada sel yang mencurigakan di otaknya, dan reaksinya pemeriksaan terhadap autisme dan epilepsinya sepertinya menunjukkan ada perkembangan dalam dirinya yang tidak wajar, dan diduga itu sebuah peristiwa miraculous, miracle, sebuah keajaiban. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 20 Oktober. Saya menemukan ini di satu situs berita. Anak itu bernama Paulo Bonavita. Bonavita, hidup yang baik. Usianya 10 tahun pada waktu peristiwa itu, dan belum lama, baru 3 bulan yang lalu kalau tidak salah. Memang dia dikenal memiliki autisme dan juga ada epilepsi berdasarkan pemeriksaan oleh dokter. Dan memang dia berada di Roma pada waktu itu, ikut dalam kunjungan itu, seraya juga untuk mengikuti medical test medis untuk kesehatannya. Dia dalam peristiwa itu, anak ini menjumpai Paus ketika Paus sedang beraudiensi, duduk di depan di satu hall Paulo ke-6, kalau saya tidak salah mengingat namanya. Nah, dia beraksi di sana, lalu seorang bapak uskup namanya Uskup Leonardo Sapienza memberikan kursinya untuk anak ini supaya anak ini punya tempat duduk. Saya pikir itu juga tindakan yang menarik yang ditunjukkan oleh uskup ini. Tidak cukup di sana, anak ini masih dengan aktif bergerak di depan, dan dia meminta topi kecil Paus yang biasa disebut solideo atau zucchetto, dan Paus memberikan satu. Nah, yang menarik, dan ini bisa menjadi poin penting dari video ini, Paus Fransiskus secara spontan juga dengan improvisasinya mencontohkan tindakan anak ini sebagai the example of freedom, contoh dari kebebasan. Tidak dikuasai oleh konsep-konsep yang malah mengurung dia, tetapi secara merdeka menghadirkan dirinya dalam inosensia, dalam kepolosannya, hadir dan bergembira dalam dirinya. The example of freedom. Dan untuk orang-orang yang terbiasa hidup dalam konsep, anak ini akan disebut tidak waras, mengganggu. Dan saya teringat pada bacaan ketika keluarga Yesus menyebut Yesus itu tidak waras, karena dia melakukan sesuatu yang di luar dari zona aman. Yesus melakukan sesuatu yang di luar zona aman. Dia bersama para muridnya, kata-katanya, cara dia mengajar, cara dia membuat mukjizat, bagaimana dia bertindak di hari Sabat, itu semua membuat orang berpikir Yesus ini tidak waras, ada kegilaan dalam dirinya. Tetapi orang gila itu yang kita ikuti, yang menginspirasi gereja sampai sekarang. Nah, oke, kita bisa fokus dalam kisah ini tentang mukjizatnya, bahwa ada miracle yang terjadi karena kunjungan ini, atau bagaimanapun tidak begitu persis bisa diurai, tetapi dokter bisa membuktikan bahwa tidak ada sel mencurigakan di otaknya, dan sepertinya ada perkembangan dalam dirinya terkait dengan autisme dan epilepsi yang dia derita oleh anak ini. Dan ibunya, Elsa Morra namanya, berterima kasih dan ingin menyampaikan ini kepada Bapak Paus. Dan Bapak Paus pernah berkata juga, saya akan berdoa untuk anak ini. Oke, saya pikir kebebasan, kerinduan untuk mencari Allah terus-menerus secara bebas, dengan keseluruhan hatinya, memang membawa hasil, membawa kegembiraan, sukacita.
dan tidak dikontrol, dikendalikan oleh sistem yang menakutkan, kecemasan atau keraguan-raguan, tetapi dengan berani melangkahkan kaki sebagaimana secara praktis ditunjukkan oleh anak ini, oleh Paulo Bonavita. Berita singkat dan semoga berguna untuk menginspirasi lebih berani bersikap, mengekspresikan diri sebagai orang beriman. Pesan yang bisa diambil sekalipun tidak selalu persis relevan dengan tindakan anak ini, tetapi sebagaimana Paus Fransiskus sendiri mencoba mengabstraksi peristiwa itu dan melihat nilai di sana. Pace bene.